Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Chandra Buana dengan nomor NPM 2486206050 dari kelas 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek ujian akhir yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Baik, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita bahas ke artikel beritanya. Di sini saya akan membahas tentang berita yang berjudul Pembunuhan Nia Kurniasari, penjual gorengan. Nia adalah seorang remaja penjual gorengan yang berumur 18 tahun. Ia bekerja keras menjual gorengannya sejak SMP hingga lulus SMA. Nia sehari-hari berjualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarga dan mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Namun, naas kejadian itu terjadi. Nia dibunuh oleh Indra Septiarman, pria berusia 26 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologinya, kenapa sih Nia tersebut dibunuh dan apa sih motif pelaku membunuhnya. Yuk, mari kita simak bersama. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak beberapa cuplikan video dari beberapa media berita. Kisah pilu Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ditemukan tewas terkubur. Is adalah tersangka kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar. Tersangka Indra Septiarman alias IS sempat membeli gorengan sebelum melakukan tindakan keji terhadap Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Jumat 6 September 2024. Misteri kematian penjual gorengan Nia Kurniasari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya terungkap. Nia ternyata merupakan korban pembunuhan sekaligus ruda paksa Indra Septiarman, pria berusia 26 tahun. Nah, di sini saya akan membahas kronologi kejadiannya. Kejadian ini diketahui ketika Nia memulai aktivitasnya berjualan gorengan keliling seperti biasanya Jumat 6 September sejak pukul 4 sore sampai dengan pukul 6. Dan sekitar pukul 6 warga sekitar masih melihat keberadaannya. Namun, hingga pukul 8, Nia belum juga pulang. Keluarganya semakin mulai khawatir dan terus melakukan pencarian. Dalam pencarian, pihak keluarga menemukan jilbab dan jualannya berserakan. Namun, korban sendiri tidak ditemukan. Keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Tim gabungan yang
terdiri dari BPBD Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan pemerintah setempat, TNI, Polri, SAR, PMI, serta warga setempat melakukan pencarian hingga Sabtu 7 September 2024 hingga pukul 2 dini hari. Namun, Nia belum juga ditemukan. Setelah pencarian intensif selama 3 hari, akhirnya korban ditemukan Minggu 8 September sekitar pukul 4 di lokasi yang berjarak 1,5 km dari rumahnya dan 1 km dari tempat jualan terakhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan kondisi jasadnya terkubur. Kemudian setelah polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, polisi akhirnya mengungkapkan kronologi pembunuhan tersebut. Ternyata tersangka Indra sempat membeli gorengan korban bersama 3 orang temannya. Saat membeli gorengan tersebut, muncul niat tersangka untuk memperkosa korban. Setelah berpisah dengan 3 temannya, Indra mengikuti korban dan menghadaninya yang hendak pulang ke rumahnya usai berjualan. Di sana, ternyata Indra sudah menyiapkan tali untuk mengikat korban. Indra mengikuti dan menghadang korban di salah satu tempat. Kemudian niat memperkosa pun terjadi. Saat itu korban disekap dan mulutnya ditutup oleh Indra dan korban dibawa ke atas bukit. Pelaku melakukan pemerkosaan ini di atas bukit yang berjarak 2 km dari lokasi korban sebelumnya yang dilaporkan hilang. Saat melakukan pemerkosaan, mulut korban juga ditutup oleh pelaku sehingga korban tidak bisa bernafas dan meninggal. Setelah pemerkosaan korban di atas bukit, tersangka langsung membawa korban berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan itu terjadi. Korban dikubur pelaku dalam kedalaman 1 meter. Selanjutnya, motif pelaku ternyata setelah diselidiki melakukan ini karena hawa nafsu.
setelah itu kita lanjutkan ke bagian penyelidikan. Nah, di dalam poin tersebut terdapat beberapa bukti dari tempat kejadian tersangka, yaitu berupa cangkul, tali rafia berwarna merah, dan barang-barang korban lainnya. Yang poin kedua yaitu saksi. Saksi dari pengakuan warga sekitar, pelaku pernah terlihat melintas sambil membawa senjata tajam. Pada kesempatan lain, pelaku dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru dongker. Warga juga menambahkan dia juga sempat melihat pelaku dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Hingga saat ini, pelaku masih menjadi buron dan membuat para warga takut. Akhirnya, polisi menemukan tersangka setelah 11 hari melakukan penyelidikan dan pengejaran. Pelaku ditangkap di atas loteng sebuah rumah kosong yang terletak di Nagasari 2x11 kayu tanam pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 3 sore. Tersangka akhirnya ditangkap dan akan dilakukan proses hukum selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang psikologis atau dampak kasusnya yang ada dalam kejadian tersebut. Yang pertama, dampak bagi keluarga. Kehilangannya ini memberikan duka yang mendalam bagi keluarganya. Sebagai tulang punggung keluarga, kepergian Nia tidak hanya menyisakan luka emosional, tetapi juga mengganggu perekonomian keluarga. Keluarga merasa terpukul karena kehilangan seorang anak yang dikenal rajin dan penuh tanggung jawab. Rasa kehilangan ini semakin berat karena bagaimanapun kepergian Nia ini sangat tragis, meninggalkan trauma yang mungkin sulit dilupakan seumur hidup. Yang kedua, bagi masyarakat sekitar, kasus ini mengguncang masyarakat sekitar yang sebelumnya merasa daerah mereka aman dan jauh dari tindakan kriminal seperti ini. Rasa takut dan tidak aman mulai dirasakan, terutama oleh perempuan yang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga merasa marah dan prihatin atas kejadian yang terjadi di lingkungan mereka ini. Kasus ini menjadi pelajaran yang berharga bagi warga untuk lebih meningkatkan
meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga satu sama lain. Kejadian ini mengingatkan kita semua akan pentingnya memperhatikan keamanan, khususnya bagi mereka yang bekerja di area yang rawan. Nah, solidaritas dan empati terhadap keluarga korban menjadi bukti bahwa kasus ini tidak hanya berdampak pada keluarga korban saja, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bidang hukum. Dalam kasus pembunuhan Nia Kurniasari ini dijerat dengan 3 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang pertama, pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan, di mana pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang kedua, pasal 351 ayat 3 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, mengingat pelaku melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban. Dan yang ketiga, pasal 288 KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan, di mana pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Ketiga pasal tersebut memperberat dakwaan terhadap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, saya akan membahas peran media sosial dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Nia Kurniasari ini. Setelah korban dilaporkan hilang, berbagai informasi dan foto tentang kejadian ini cepat tersebar di media sosial, memicu kepedulian masyarakat melalui platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Warga ikut terlibat dalam pencarian dan berbagai informasi terkait keberadaan korban. Bahkan media sosial turut membantu polisi dalam mendapatkan petunjuk yang mempercepat penangkapan pelaku. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan solidaritas dan mendukung keluarga korban, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan kewaspadaan. Peran media sosial dalam kasus ini tidak hanya membantu mengungkap fakta, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi kejahatan. Nah, dari artikel
di atas bisa kita simpulkan bahwa dari kasus pembunuhan Nia Kurniasari penjual gorengan ini merupakan sebuah kejadian tragedi yang sangat mengundang banyak pihak. Nia yang seharusnya pulang dengan aman setelah berjualan malah menjadi korban kekerasan brutal yang dialami oleh pelaku yang berinisial IS. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan, terutama bagi perempuan yang bekerja di luar rumah. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya peran media sosial dalam mempercepat penyebaran informasi dan mendorong tindakan cepat dari pihak berwajib. Di sisi lain, kasus ini mengingatkan kita akan bahaya yang mengintai di lingkungan sekitar, serta perlunya kerjasama antara masyarakat dan aparat hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Baiklah, itulah penjelasan tentang mind mapping yang saya bahas kali ini. Semoga membantu kalian memahami kasusnya dengan lebih mudah. Kalau ada kurang atau salah dalam penyampaian yang saya sampaikan, saya minta maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kesalahan datang dari syaitan. Kita hanyalah korban. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika suaranya kurang jelas, bisa slap call saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, share, and comment. Saya akan menayangkan lagi beberapa media yang meliput tentang kejadian Nia Kurniasari. Kisah pilu Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ditemukan tewas terkubur. Pada Minggu tanggal 8 September tahun 2024 sore, BPBD Padang Pariaman menemukan jenazah seorang perempuan di kayu tanam, Padang Pariaman, Sumbar. Identitas korban kemudian dikonfirmasi sebagai Nia Kurniasari, seorang gadis berusia 18 tahun yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Nia dilaporkan hilang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nia diketahui hilang saat menjalani rutinitas sebagai penjual gorengan asongan. Berdasarkan keterangan keluarga, Nia berangkat jualan gorengan keliling setiap hari mulai pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir menyebutkan Nia mengenakan baju kaos oblong dan celana warna hitam. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Padang Pariaman, Effendi menyampaikan berdasarkan keterangan warga setempat, korban masih terlihat pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 sore, namun hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang. Pihak keluarga bersama warga setempat melakukan pencarian hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat,
Sabtu tanggal 7 September tahun 2024 dini hari. Pencarian kemudian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas BPBD, pemerintah nagari, TNI, Polri, warga setempat, dan pihak lainnya sejak Sabtu pagi. Namun, hingga malam Nia belum berhasil ditemukan. Nia Kurniasari akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur di kawasan yang tidak jauh dari tempat terakhir ia terlihat. Sebelumnya, tim gabungan telah menemukan beberapa barang milik korban, seperti gorengan dan peralatan jualan, serta pakaian yang dikenakan Nia saat hilang. Kami menemukan baju, celana, hijab dan barang lainnya yang melekat pada korban saat hilang beberapa saat sebelum jenazahnya ditemukan Minggu, ujar Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir. Penemuan tersebut menegaskan, jenazah yang ditemukan adalah Nia. Jenazah Nia pun langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Sejumlah saksi juga diperiksa termasuk keluarga dan orang-orang yang melihat korban sebelum menghilang. Kita akan proses sesuai alur, semoga kami bisa segera mengungkapnya, harap AKBP Ahmad Faisal Amir. Tersangka Indra Septiarman alias IS sempat membeli gorengan sebelum melakukan tindakan keji terhadap Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Jumat 6 September 2024. Kejadian ini bermula ketika Nia berjualan gorengan di sekitar lokasi. Misteri kematian penjual gorengan Nia Kurniasari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya terungkap. Nia ternyata merupakan korban pembunuhan sekaligus ruda paksa Indra Septiarman, pria berusia 26 tahun. Kabar terbaru, Indra telah ditangkap polisi saat bersembunyi di loteng sebuah rumah pada Kamis 19 September 2024 atau 13 hari setelah insiden. Namun seperti apa kronologi Indra Septiarman bisa meruda paksa hingga membunuh Kurniasari? Kecurigaan ini bermula pada Jumat 6 September 2024. Ibu Nia, Eli Marlina, menyebut pada hari itu Nia memang tengah berjualan gorengan. Namun ditunggu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, anak keduanya itu tak kunjung pulang. Keluarga yang saat itu was-was pun berinisiatif melakukan pencarian di sekitar perkampungan yang biasa dilewati Nia saat berjualan. Tapi sayangnya upaya itu tak membuahkan hasil. Alhasil keluarga memutuskan membuat laporan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan itu pun langsung melakukan investigasi. Petunjuk pertama, gorengan yang diduga dijual Nia Kurniasari ditemukan berada di dalam semak-semak. Petunjuk kedua, ditemukan jenazah Nia yang dikubur di sebuah gundukan tanah yang ditutupi ranting dan dedaunan. Dari situ, polisi menyimpulkan kronologinya. Menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, peristiwa ini berawal saat Nia menjajakan gorengan pada Jumat 6 September 2024. Sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Nia melewati sebuah lokasi yang merupakan tempat berkumpul tersangka. Di situ Nia kemudian menghampiri tersangka bersama 3 orang temannya yang memang ingin membeli dagangannya. Di tempat itulah tersangka nafsu melihat korban dan berniat melakukan ruda paksa.
Di situ tersangka belum melakukan aksinya, sebab pukul 18.30 Nia langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. 20 menit kemudian tersangka pergi ke TKP pertama untuk melakukan aksinya. Setelah menjatuhkan korban, tersangka menyeret korban sejauh kurang lebih 2 km dari TKP pertama tempat korban dijatuhkan. Di tempat itulah tersangka melakukan ruda paksa terhadap korban. Dengan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Menuntut Polres Bangkalan mengungkap pelaku penyebaran foto korban di ruang otopsi yang saat ini tersebar luas di sosial media. 4. Menuntut tim cyber Polres Bangkalan untuk men-takedown semua akun yang menyebarkan foto dan video korban yang tidak pantas tersebar di media. 5. Menuntut Polres Bangkalan untuk berkomitmen mengawal kasus ini hingga pelaku dijatuhkan hukuman mati. Maka dengan ini kami dari keluarga besar Civitas Akademika UTM menyatakan sikap bahwa tuntutan kami sebagaimana yang tertera di atas dapat dipenuhi. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti dalam waktu 7 kali 24 jam, maka kami akan datang dengan massa yang lebih banyak. Dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, kami akan mengirimkan laporan kinerja Kapolres Bangkalan ke Kapolres Bangkalan 5 Desember 2024.